Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmaniar. Di sini saya akan mencoba untuk sharing soal-soal lagi, namun di sini saya sharing video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Baik, untuk efisien waktu langsung saja saya share soal dan aplikasinya. Baik, di sini sudah muncul. Nah, langsung saja untuk soal pertama, di sini seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah seperti berikut. Nah, ini adalah ranking yang sudah dikumpulkan, di mana di sini ada dosennya ada 5, untuk mata kuliahnya ada 4. Nah, untuk pertanyaannya, dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Nah, dari sini kita bisa langsung mengetahui bahwa yang digunakan adalah modul assignment terkait penugasan. Baik, kita langsung ke aplikasi. Klik modul di Windows aplikasi dengan memilih assignment. Dan klik, klik new. Nah, di sini kita masukkan saja universitas. Untuk number of job-nya, tadi dosennya ada 5 ya. Ada 5, kemudian untuk makulnya 4. Nah, untuk row names-nya saya ganti Prof. Kemudian kita klik OK. Baik, jika sudah seperti ini, kita tinggal menyesuaikan saja. Kita sesuaikan dengan tabel atau sesuai soal. Ada Prof. Sarjoko, ada Prof. Panji, ada Profesor Tini. Yang keempat ada Profesor Tarmisi. Dan yang terakhir ada Sambudi. Baik, di sini kita masukkan pengantar bisnis. Kita sesuaikan data dulu agar memudahkan. Pusat keuangan, ada teori ekonomi, kemudian yang terakhir ada pasar modal. Baik, untuk pengantar bisnis ada 90, kemudian dosen berikutnya 75, kemudian 90, kemudian 80, dan terakhir 75 untuk mata kuliah riset keuangan. Yang pertama 90, kemudian 95, ada 80, ada 70, dan yang terakhir 95. Untuk teori ekonomi, yang pertama 75, untuk dosen berikutnya 80, berikutnya 80, kemudian 95, dan yang terakhir 70. Untuk mata kuliah pasar modal, 80, berikutnya 95, dosen berikutnya 80, kemudian dosen berikutnya 75, dan yang terakhir 80. Nah, jika sudah seperti ini, kita analisis dengan mengklik solve. Nah, untuk di sini untuk solusinya ada 3. Ada assignment result, di mana assignment result ini menunjukkan penugasan yang sesuai diberikan pada ini ya, karena dosen berarti diberikan pada dosen dengan biaya terendah pada masing-masing pekerjaan. Nah, di sini bisa kita lihat, ini saya perbesar dulu. Untuk profesor yang pertama ya, Profesor Sarjoko. Untuk Profesor Sarjoko, penugasannya itu di mata kuliah pasar modal dengan assignnya 80. Untuk Profesor Panji, penugasannya pengantar mata kuliah pengantar bisnis dengan assignnya 75. Kemudian untuk Profesor Tarmisi di mata kuliah riset keuangan dengan assignnya 70, dan Profesor Sambudi assignnya 70 di mata kuliah teori ekonomi. Dan untuk Profesor Tini sendiri tidak ada. Baik, lanjut ke solusi yang kedua, ada marginal cost. Nah, marginal cost ini menunjukkan bahwa
penugasan atau pemberian pekerjaan tidak sesuai dengan penugasan yang ada. Nah, di sini sudah terlihat ya ada 10, ada 20, ada 30, ada yang 5. Nah, ini untuk ketidaksesuaian ya dengan penugasannya. Untuk yang ketiga ada assignment list. Untuk assignment list ini menunjukkan gambaran atau tentang kerjaan atau di sini dosen yang akan diberikan penugasan dengan biayanya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Profesor Sarjoko bertugas untuk mengampu mata kuliah pasar modal dengan biaya 80, Profesor Panji mengampu mata kuliah pengantar bisnis dengan biaya 75, untuk Profesor Tini sendiri tidak ada. Profesor Tarmisi bertugas untuk mengampu mata kuliah riset keuangan dengan biaya 70, dan Profesor Sambudi bertugas untuk mata kuliah teori ekonomi dengan biaya 70. Nah, dengan total biaya terendah ini untuk mengerjakan penugasannya tersebut senilai 295. Nah, ini untuk soal pertama terkait assignment. Baik, kita simpan dulu. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2, suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 25 juta. Berarti ini fixed cost dan biaya variabel sebesar 25.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian? Jika setiap produk dijual dengan harga 35.000, hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit. Nah, langsung saja kita masuk ke ke aplikasi. Ini modulnya break-even point. Break-even point. Nah, di sini kita klik new dan memilih break-even analysis. Untuk ini apa ya, soal title-nya saya klik perusahaan aja, perusahaan. Oke. Nah, fixed cost-nya tadi sebesar 25 juta ya. Variabelnya 25.000. Untuk revenue per unit 35.000. Yang ditanyakan kan keuntungan bersihnya jika kapasitas 5.000 unit. Nah, untuk di sini kita masukkan 5.000 karena yang ditanyakan 5.000 per unit kapasitasnya. Jadi setelah sesuai kita langsung klik solve. Nah, untuk di modul BEP ini atau break-even point, outputnya ada 2. Yang pertama ada break-even atau cost volume analysis result. Nah, di sini dari gambar ini disimpulkan bahwa jumlah barang yang harus dijual di sini sebesar 5.000 dengan keuntungan bersihnya itu 25 juta. Nah, ini semuanya sudah ada di sini, sudah jelas. Kemudian untuk grafiknya sepertinya grafiknya loading ya. Kita ulang coba. Grafik. Ini grafiknya bermasalah ya. Baik, intinya untuk outputnya ini kan ada 2. Jadi untuk output yang pertama itu intinya sama. Di sini yang pertama bentuknya tabel, kemudian yang untuk output yang kedua bentuknya grafik. Ini sepertinya bermasalah. Ini hanya muncul seperti ini. Baiklah, untuk efisien waktu kita langsung saja lanjut. Kita save dulu TS2. Dan lanjut untuk soal nomor 3. Sebuah pabrik One Motor membuat dua macam motor dengan merek manual M1 dan M2.
Berarti ini kita menggunakan modul integer programming ya. Integer programming. Untuk membuat motor tersebut perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat bodi. Untuk ini ya, biar kita langsung saja ke ini, nanti kita sesuaikan dengan soal. Ini maksudnya modul integer karena yang ditanyakan itu terkait jumlah produksi dan keuntungan maksimal. Baik, untuk title-nya kita masukkan one motor, kemudian number of constraint-nya tadi ini ya matic sama ini 2, kemudian number of variable-nya itu number of constraint-nya 3 ya, kan mesinnya ada 3, untuk variabelnya kan motornya 2, ya benar. Karena yang ditanyakan keuntungan maksimal, maka di sini objektifnya maximize. Jika sudah seperti itu, maka kita langsung klik OK. Nah, di sini kita masukkan mesin 1, kemudian mesin 2, dan yang terakhir mesin 3. Mesin di bawahnya mesin, ya Allah, salah. Mesin 2, mesin 3. Tadi untuk ini untuk M1 atau manual, bagi M1 manual, kemudian M2 ini matic. Diperkecil dulu. Oke. Nah, untuk maximize-nya di soal ini, tiap motor manual menghasilkan laba 550.000. Untuk M2 atau matic sebesar 600.000. Mesin 1 di sini dikerjakan selama 2 jam, tidak dikerjakan di dari mesin 1 selama 2 jam. Kemudian ini mesin 3 6 jam. Kemudian untuk mesin 1 untuk motor matic di sini tidak dikerjakan pada mesin 1. 1 jam. Ini ada kesalahan. 1 jam, kemudian mesin 2 selama 3 jam. 3 jam, dan yang terakhir mesin 3 6. 1 3. Sama 5 jam deh. Nah, untuk RHS-nya ini mesin 1 12 jam, kemudian yang kedua 20, mesin 3 40. Nah, jika sudah sesuai, pertanyaannya kan ini, berapa jumlah motor manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Kita langsung klik solve untuk menganalisis. Nah, untuk outputnya sendiri, sini ada 4 ya. Untuk yang pertama integer and mix programming result di sini sudah terlihat. Untuk manual itu value-nya 1, untuk yang matic itu 6, dengan keuntungan maksimal 41.500.000. Itu untuk yang output yang pertama. Di sini untuk yang kedua ada iteration result. Ini saya perbesar dulu. Nah, untuk iteration result ini banyak ya data-data. Ini maksudnya itu data ini atau tabel ini menunjukkan hasil perhitungan tahapnya demi tahap. Nah, jadi seperti ini.
Ini semuanya sudah terlihat ya, ada optimalnya, ada non-invisible, ada invisible. Di sini untuk perbandingannya di sini ada motor manual dan motor matic. Nah, untuk berikutnya original problem. Di sini untuk original problemnya itu menunjukkan perhitungan beserta persoalan-persoalan yang diselesaikan. Jadi di sini bisa kita lihat untuk manual di sini 1, untuk matic-nya itu 6, di mana dengan keuntungan maksimal itu 41.500 ya. 4.150.000, maaf, 4.150.000. Nah, untuk yang output yang terakhir ada grafik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafiknya ini menunjukkan secara grafik hasil perhitungan integer programming. Seperti yang tadi di sini untuk manual di sini ada 6, kemudian di sini untuk matic-nya 6,67. Baik, langsung saja kita save. Ini UTS 3. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan roti mau memproduksi kue kering dan keju coklat. Kue kering keju diproses secara berturut-turut selama 20 menit pada mesin 1, 40 menit pada mesin 2, kemudian 50 menit pada mesin 3, sedangkan kue kering coklat diproses selama 30 menit pada mesin 1, 25 menit, yang mesin 2, 20 menit pada mesin 3. Harga jual kue kering 45.000 per pak dan kue kering coklat sebesar 35.000 per pak. Kapasitas pengoperasian masing-masing mesin setiap minggunya untuk mesin 1 selama 50 jam, mesin 2 selama 46 jam, 40 menit. Nah, di sini ada yang menggunakan 40 menit, jadi nanti kita jadi semuanya dijadikan menit. Di sini mesin 3 selama 40 jam, nanti akan dikalikan dengan 60 menit ya. Nah, jika setiap kue kering yang diproduksi selalu laku terjual, berapa pak produksi kue kering A dan B agar diperoleh keuntungan maksimal? Nah, di sini juga menggunakan modul integer. Baiklah, langsung saja kita klik modul. Kita pilih integer programming. Klik new. Nah, di sini kita masukkan title rotimu, kemudian number, kita pergi dulu. Kok bisa? Tadi ada kue kering sama kue itu ya. Ini kayak seperti yang tadi, number of constraint-nya ada 3, kemudian ini 2, ini maximize karena yang ditanyakan keuntungan maksimal. Oke, untuk row names-nya kita ganti mesin. Untuk ini kita klik kakak ya, kue kering. Kita singkat aja kue kering kakak. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan. Ini kita sesuaikan. Nomor 4. Untuk ini kita ganti dulu keju ya. Kue kering. Keju, kemudian ini kue kering coklat. Coklat. Oke. Untuk maximize-nya ini harga jualnya tadi per pak itu 45.000. Kemudian yang coklat 35.000. Untuk mesin pertama, mana tadi? 20 menit. Kemudian mesin kedua 40 menit. Kemudian yang ketiga
50 ya, 50 menit. Untuk yang coklat 30 menit. Kemudian yang kedua 25. Kemudian 20. Oke. Untuk RHS-nya ini ini ya, karena dia menggunakan jam sama dia menggunakan menit, maka kita kalikan semua dengan 60 menit. Jadi 50 jadi sama dengan 3000. Untuk 46 jam 40 menit berarti 2800. 40 berarti 2400. Oke, sudah seperti ini. Langsung kita klik solve untuk menganalisis. Nah, seperti yang tadi, untuk outputnya ada di sini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama integer, ada iteration result, ada original problem, kemudian ada grafik. Nah, untuk yang pertama, di sini kue kering kejunya ini value-nya 11, kemudian untuk yang kue kering coklat ada 92 dengan solusi maksimal atau solusi optimal 3.715.000. Kemudian untuk iteration resultnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, menunjukkan hasil perhitungan tahap demi tahap. Jadi sini lengkap ya. Ini sudah ada perbandingannya di mana untuk kue kering keju seperti ini, untuk kue kering coklat seperti ini. Nah, untuk yang ketiga, original problem. Nah, di sini untuk kue kering keju di sini 11, untuk kue kering coklat 92 dengan hasil optimal, keuntungan optimal itu 3.715.000. Nah, untuk yang terakhir ini grafiknya, di mana menunjukkan ya secara grafik perhitungan integer programming. Di sini kita lihat untuk kue kering keju itu 48 dan untuk yang coklat ini 100. Nah, seperti ini. Baik, itu untuk yang nomor 4. Kita save dulu. Nah, kita save lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun 6.000 unit, biaya tiap kali pesan sebesar Rp500, harga bahan baku per unit sebesar 1.000, dan biaya simpan per unit per tahun 7% dari harga beli bahan baku. Jadi 7% dikali 1.000 ya. Berarti 70. Nah, di sini ada beberapa pertanyaannya. Ada hitung EOQ, ada persediaan maksimum, ada rata-rata persediaan, berapa kali pesan dalam 1 tahun, pre-order point, asumsinya 1 tahun itu 60 hari, waktu tunggu selama 5 hari, dan safety stocknya sebesar 10 unit. Berapa unit cost-nya, dan yang terakhir berhitung total cost untuk keseluruhan, termasuk untuk beli bahan baku. Nah, untuk nomor 5 ini kita menggunakan modul inventory. Baik, langsung saja kita klik modul, kemudian pilih inventory. Klik new, kemudian kita pilih yang EOQ, yang Economic Order Quantity Model. Baik, langsung saja. Untuk title-nya apa ya, klasifikasi apa tadi? Bahan baku. Kita aja gudang aja ya, gelas. Klasifikasi B. Kemudian
Karena tadi itu ya reorder point, maka kita klik compute reorder point. Oke. Nah, kita tinggal sesuaikan aja dengan yang di soal tadi. Untuk demand-nya atau permintaannya itu tadi 6.000 ya. Ini 6.000. Kemudian setup atau ordering cost-nya 500. Kemudian holding carry-nya ini 70 karena tadi ini ya 7% dari harga beli bahan baku. 7% dikali 1.000. 7% dikali 1.000. Unit cost-nya 1.000. Kemudian days per unit ini tadi ini asumsinya 360 hari. 360 hari, kemudian daily demand rate-nya 0, kemudian lead time-nya itu ini ya 5. Kemudian safety stock-nya 10. Baik, ini sudah sesuai, tinggal kita klik solve untuk menganalisis. Nah, untuk outputnya sendiri hanya ada 2, ada inventory reserve dan kurvanya. Nah, yang pertama kita lihat di sini, sesuai dengan pertanyaan tadi ya, untuk hitung AOQ ada maksimum rata-rata persediaan, ada berapa unit cost, dan hitung total cost. Nah, di sini bisa kita lihat untuk optimal order quantity ini atau AOQ-nya di sini, untuk optimalnya di sini 292,77. Kemudian untuk persediaan maksimumnya di sini juga 292,77. Untuk average atau rata-ratanya di sini 146,39. Kemudian di sini per tahunnya ini per periode order run-nya ini 20,49. Kemudian ini total inventory di sini 700, kemudian unit cost-nya 6 ini 6 juta, kemudian total cost-nya 6 juta 21.194 dan reorder point-nya 93,33 unit. Nah, untuk yang kedua ada kurvanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk modul inventory ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Nah, ini untuk nomor 5. Tadi sudah muncul semua ya untuk hasil-hasil perhitungannya. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini kita save dulu. Ini UTS 5. Lanjut soal berikutnya, nomor 6. Ini sama ya untuk modulnya. Nah, sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun ada 7.000 unit, biaya tiap kali pesan 500, dan harga bahan baku per unit sebesar 900, dan biaya simpan per unit tahunnya sebesar 5% dari harga beli bahan baku. Hitunglah EOQ, berapa kali melakukan pemesanan satu periode, total biaya pesan, dan total biaya simpan, dan total cost. Baik, untuk kita langsung saja pilih modul, kemudian klik inventory. Nah, kita namanya kita sesuaikan yang tadi aja ya, gudang klasifikasi B. Karena di soal tidak ada compute reorder point, maka kita pilih no reorder point. Baik, langsung saja kita klik OK. Nah, untuk permintaannya itu 7.000 ya. 7.000. Kemudian setup-nya 500.
Kemudian untuk holding carrying-nya ini 5% ke 45. Dan unit cost-nya 90. Biaya unitnya 90. 900. Maaf. 900. Ini 45 dihasilkan dari 5% dikali bahan baku itu 900. Baik, sudah seperti ini. Sudah sesuai ya. Kita langsung klik solve. Nah, untuk hasilnya seperti yang tadi ada dua outputnya, ada inventory result dan ada cost curve, ada tuh kurvanya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil yang pertama, di sini sudah muncul. Di sini untuk optimal order quantity-nya 39,41, maksimum inventory level-nya 354,41. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu berapa kali melakukan pemesanan dalam satu periode? Nah, ini 17,75. Berarti kita bisa ini ya, bulatkan jadi 18. Kemudian untuk total biaya pesannya ini setup cost 8.874,12. Begitupun dengan annual holding cost-nya 8.874,12 dengan total 17.748,24. Nah, ini untuk total biaya pesan dan simpannya. Kemudian untuk total cost-nya di sini 6 berapa ini? 6.317.748. Oke, nah itu untuk output yang pertama. Untuk output yang kedua itu kurvanya. Jadi yang pertama itu dalam bentuk tabel, kemudian untuk yang output yang kedua dalam bentuk kurva. Nah, seperti ini untuk order quantity-nya 154,41. Nah, untuk biayanya ini di sini 17.748,24. Nah, itu untuk soal yang ke-6 ya. Baik, kita lanjut, kita save dulu. TS 6. Lanjut ke soal yang nomor 7. Untuk nomor 7, sebuah perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk memastikan produknya, perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim, diperlukan 4 gram tepung dan gula 3 gram. Dan es krim B diperlukan 2 gram tepung ya dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 300 gram, sedangkan telur 420 gram. Harga jual untuk satu es krim adalah 7.500 dan es krim B 9.000. Berapakah buah es krim yang harus diproduksi? Nah, langsung saja ini berarti masuknya ke modul linear programming. Karena linear programming ini kan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk atau product mix. Kita pilih linear programming. Klik new. Oke, di sini kita untuk title-nya kita klik perusahaan es krim. Untuk number of constraint-nya ada, oh ya ini ya udah sesuai ya 22. 2 karena itu menggunakan tepung dan gula dan variabelnya es krim A, es krim B. Pertanyaan tadi berapa es krim yang harus diproduksi. Nah, di sini kita pronunciation kita ganti dulu kali ya. Oh ini nggak perlu, ini kolomnya es krim. Es krim, oke. Nah, untuk ini tepung dan bahan bakunya kan tepung sama gula. Untuk es krim ini kita nanti es krim A sama es krim B. Es krim B. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita sesuaikan dengan data yang ada. Untuk maksimas es krim A 7.500, kemudian es krim B 9.000. Kemudian untuk es krim yang pertama tadi, tepungnya es krim A ini tepung 4 gram. Kemudian gula, 3 gram. 3 gram.
Kemudian untuk es krim B. Es krim B tepungnya 2 gram dan es yang gulanya 4 gram. Dengan RHS 300 dan yang telurnya 420. Oke, jika sudah seperti ini sudah sesuai dengan data, maka kita klik solve. Nah, di sini outputnya banyak ya outputnya ya. Ada yang pertama ada linear program result. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang hasil yang pertama, di mana untuk es krim A ini dengan nilai optimal itu 36, kemudian untuk es krim B 78 dengan biaya itu 972.000. Itu untuk solusi yang pertama atau output yang pertama, kemudian yang kedua ada ranging. Nah, di sini untuk rangingnya ada lower bound, ada upper bound di sini untuk batas atas dan ada batas bawah. Di sini sudah terlihat jelas ya terkait variabel di mana es krim A, es krim B, tepung dan gula. Di sini untuk lower bound di sini ada 6.350 untuk es krim A dan yang B 3.350 untuk batas atasnya ini upper bound 18.000. Kemudian di sini ada 10.000. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan ya karena batas atas sama batas bawah itu saling berpengaruh. Jika terjadi perubahan atau misalnya kita memproduksi lebih dari total yang ada di sini atau batas atas yang ada di sini, maka mempengaruhi solusi. Nah, itu untuk ranging. Nah, kemudian untuk yang ketiga, solution list. Nah, di sini untuk slide-nya atau sisa itu enggak ada. Di sini es krim A 36 sebesar 36 value dengan es krim B 78 dengan solusi yang optimal itu 972.000. Kemudian berikutnya iteration. Nah, ini adalah data-data yang juga saling mempengaruhi dengan data-data yang lain. Untuk berikutnya ada dual. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dual problemnya. Di sini untuk minimize-nya ada 300 dan tepung untuk gulanya 420. Es krim A ada 4, es krim B 2, gulanya 3 gram, ada es krim B 4 gram. Di sini 7.500 dan 9.000. Itu untuk dual. Untuk grafiknya seperti ini. Jadi untuk es krim A ini sebesar 36, untuk es krim B yang diproduksi ini sebanyak 78. Ini untuk grafiknya. Dengan hasil optimal 972.000. Itu untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Nah, ini untuk perusahaan Electrocom Corporation, sebuah jenis produk, yaitu AC dan kipas angin kipas angin besar. Proses assembly-nya masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasaran, kawat listrik, dan pengeboran. Berarti untuk ini constraint-nya ada pemasangan kawat dan pengeboran. Nah, selain periode produksi mendatang, tersedia 220 jam waktu pemasangan kawat listrik dan 120 jam untuk pengeboran dapat digunakan. Harga jual per unit AC, kipas angin 350 dan $30. Sedangkan biaya atau per unit AC dan kipas masing-masing 375 dan 55. Berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan? Baik.
Berarti ini masuknya linear programming juga ya. Ini Elektrokom. Elektrokom Corporation. Number of constraint-nya 2, nomornya 2. Ini kita ganti dulu untuk pemasangan kawat di kawat listrik. Kemudian pengeboran. Untuk X1-nya tadi AC, kemudian satunya kipas. Untuk maximize-nya tadi apa ya? $350. Ya Allah, salah. Sini AC-nya 350. Untuk kipas 30. Kemudian untuk AC, kita perkecil dulu. Untuk AC pembentukan 3 jam, kemudian pengeboran 2 jam, kemudian untuk kipas ini membutuhkan 2 jam pemasangan kawat dan 1 jam pengeboran. Untuk RHS-nya 220, kemudian untuk pengeboran 120. Oke. Kita langsung klik solve. Nah, sini untuk linear programming sini ada 6 hasilnya seperti yang tadi linear programming. Yang pertama linear programming result. Di sini kita lihat, ini kita perbesar dulu. Untuk AC ini sebesar 60 dan kipas itu 0. Kemudian untuk solusi optimalnya itu 21.000. Kemudian untuk yang kedua ada ranging. Untuk ranging di sini terkait batas atas dan batas bawah. Nah, di sini kalau untuk kipasnya batas bawahnya di sini infinity, berarti tidak terbatas. Kemudian kalau untuk AC ini upper bound-nya atau batas atasnya infinity, batas atasnya tidak terbatas juga, dan yang untuk terkait pemasangannya untuk kawat listrik upper bound-nya infinity. Jadi di sini untuk yang tidak terbatas ini berarti ini kita tidak perlu mematok produksinya seberapa. Nah, baik itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga solution list. Nah, solution list di sini oh, di sini ada slack ya. Di sini ada sisa untuk yang slack ini, yang kipas ya. Di sini 40. Nah, untuk AC-nya ini 60.
produksi 60, kemudian untuk kipasnya ini ada select ada 40 dengan optimal, solusi optimalnya itu 21.000. Nah, untuk iterationnya di sini, ini ada slack, ada sisa. Di sini bisa kita lihat, bisa dilihat ya, di sini sudah ada data-data terkait AC, ada kipas, dan juga terkait sisa-sisanya. Kemudian dual. Ini dual problem, di sini ada maximize, ada minimize. Sini sudah terlihat ya, jadi untuk maximize-nya di sini untuk AC, kawat listriknya ada 3 jam, pengeborannya 2 jam, kipas selama 2 jam, pengeboran 1 jam, untuk yang pemasangan kawatnya untuk AC ada 3, untuk pengeboran ada 2 jam, untuk kipas pengemasan kawat 2 jam, dan pengeboran 1 jam. Untuk yang terakhir grafiknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang AC sebesar 60, sementara kipas ini tidak ada ya. Dengan hasil optimal 21.000. Nah, itu untuk nomor 8. Kita save. Yang berikutnya soal nomor 9. Sebab pabrik sepatu Munich membuat 2 macam sepatu merek X1 dari karet dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 membuat untuk assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2 dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Dan sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 jam, mesin 2 17 jam, dan mesin 3 40 jam. Tiap lusin sepatu menghasilkan laba 65.000 dan sepatu X2 menghasilkan laba 75.000. Berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya? Nah, ini sama menggunakan programming juga. Untuk detailnya ini perusahaan Munich ya. Untuk number of constraint-nya, tadi mesinnya ada 3. Nah, jika sudah seperti ini, saya taruh kecil dulu. Ini untuk mesin 1. Ini saya selesaikan soal dulu. Ini sepertinya lagi bermasalah, bentar. Ini mesin 2. Nah, udah mesin 1. Kemudian mesin 3. Nah, di sini ada X1, ada sepatu karet ya, sepatu karet. Kita tulis dulu untuk X1 karet membedakan. Karena X2 itu kulit. Ada yang double. Kulit. Nah, untuk maximize, sepatu X1 masukkan 65.000. Kemudian sepatu kulit
75.000. Untuk yang X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, kemudian tidak dikerjakan di mesin 2 berarti 0, kemudian yang mesin 3 dikerjakan selama 6 jam. Untuk sepatu kulit tidak dikerjakan, berarti untuk mesin 1 tidak. Kemudian untuk mesin 2 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Oke, dengan RHS untuk yang pertama 9 jam, mesin 2 berapa 17, dan mesin ketiga 40. Oke, ini sudah sesuai dengan data. Kemudian kita analisis menggunakan solve. Nah, di sini kita perbesar dulu. Untuk linear programming result yang pertama ini, untuk sepatu karet atau X1 ini produksinya 1,94, kemudian X2 satu sepatu kulit itu 5,67 dengan solusi optimal ini berapa ini? 551,388,9. Oke, itu untuk yang solusi yang pertama. Untuk ranging-nya di sini bisa kita lihat terkait ini ya, seperti yang tadi ada lower bound, ada upper bound. Nah, di sini ada infinity. Jadi di sini untuk jika tertulis ada infinity berarti produksinya tak terbatas. Tak terbatas sehingga jika kita memproduksi itu tidak ada batasannya. Namun kalau terkait lower bound ini dan ada batasan seperti ini, ada nilainya, maka kita tidak boleh memproduksi selain dari batasan-batasan tersebut karena mempengaruhi nilai atau solusi. Nah, ini untuk ranging-nya. Untuk yang ketiga solution list-nya. Nah, di sini untuk yang sepatu karet ini value-nya 1,94, untuk sepatu kulit 5,67. Sini ada select, ada sisa 5,11 dengan solusi optimal itu 591.388,9. Kemudian iteration. Ini semua data-data yang mempengaruhi dalam produksi. Ada iteration 1, ada iteration 2, dan ada iteration 3. Nah, ini hasilnya bisa dilihat. Kemudian untuk solusi ini kemudian yang kedua ya. Nah, di sini juga sudah terlihat ada maximas, ada minimize-nya. Di sini dengan sepatu karet di sini ada 65.000, kemudian untuk yang kulit 75.000. Dan yang terakhir itu grafiknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang karet ya ini 4,5, kemudian untuk yang kulit ini 5,67. Di sini dibulatkan dengan solusi optimal 551.388,9. Itu untuk yang nomor 9. Kita save, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut untuk nomor 10. Sebuah perusahaan sepeda motor PT Mahanani akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya ya ditunjukkan pada tabel di ini ya, tabel. Di sini terkait motor ya, di sini ada jenis 3 motor, ada bebek, ada Scoopy, ada Matic, dan tujuannya itu ke Solo, Semarang, Surabaya, Jogja. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang ditanyakan terkait modul transportation, karena yang ditanyakan alokasi pengirimannya memberikan biaya paling rendah. Baik, langsung saja kita klik modul, kita masuk ke transportation. Oh ya, di bawah transportation.
kemudian klik new. Ini kita masukkan untuk title-nya, untuk title PT Mahanani ya, Mahanani. Oke. Untuk number of source-nya ada 3 ya tadi jenisnya ya, ada 3. Kemudian untuk destinasinya ada 4, ada 4. Ada 4. Oke, karena ditanyakan pengiriman biaya yang memberikan biaya pelayanan rendah, maka di sini objektifnya minimize. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, langsung saja kita sesuaikan dengan soal. Yang pertama ada bebek, kemudian yang kedua ada Scoopy, kemudian yang ketiga ada Matic. Karena untuk destination-nya yang pertama ada Solo, kemudian ada Semarang, kemudian yang ketiga ada Surabaya, kemudian yang terakhir ada Jogja. Nah, kita tinggal sesuaikan saja dengan soal ya, dengan data. Untuk bebek ke Solo 17, kemudian ada 25, kemudian Matic 20. 200, kemudian Semarang bebek 15, kemudian 25, kemudian 23, dan yang terakhir 500. Untuk Surabaya, motor bebek 20, kemudian 23, kemudian ada 15, dan permintaannya itu 500. Untuk Jogja, permintaan motor bebek 17, kemudian salah ini 23, bukan 200. 23, kemudian 25, dan 300. Dengan kapasitas ini permintaan itu 400, kemudian 500, kemudian 600. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik solve. Nah, untuk outputnya ada 6. Kita perbesar dulu. Nah, yang pertama ada transportation result. Nah, di sini sudah ada hasilnya, di mana untuk motor Scoopy ke Solo itu 100 dan motor Matic 100, untuk ke Semarang itu motor bebeknya 400, kemudian Scoopy 100, Surabaya 500, kemudian untuk Jogja 300 dengan solusi optimal itu $27.400. Untuk yang berikutnya ada marginal cost. Dan di sini sudah terlihat ya, di sini untuk ke Solo untuk motor bebek itu ada 2, untuk Semarang itu Matic ada 3, kemudian untuk bebek juga tadi ke Surabaya 10, kemudian untuk Scoopy 3, dan bebek ke Jogja ini motor bebek ke Jogja itu sebesar 4 dan Matic 7. Ini untuk marginal cost-nya. Yang ketiga final solution-nya. Nah, di sini sudah ada ini ya, ada perbedaan warna antara yang pink dan yang biru. Jadi untuk yang warna mana tadi? Panel ya. Untuk yang berwarna biru ini besarnya alokasi ya. Jadi ditunjukkan ke daerah masing-masing. Di sini Scoopy 25, untuk Matic 20, Semarang 15 dan Scoopy 25. Untuk Surabaya hanya Matic 15 dan Jogja 23.
Oke, lanjut ke berikutnya ada iteration. Nah, untuk iteration ini adalah tahapan perhitungan yang dilalui hingga diperoleh solusi optimal. Untuk yang segment with cost, nah di sini tabel ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Kemudian untuk yang sini yang terakhir. Nah, untuk ini yang terakhir menunjukkan ini rincian pengalokasian biaya per unit dan biaya total tiap pengalokasian. Di mana untuk ke mana ini untuk ke Solo, untuk ke Semarang ini untuk bebek dengan biayanya itu dikirim sebanyak 4 dengan biaya 6.000. Untuk yang Scoopy ke Solo itu dikirim sebesar 100 dengan biaya 2.500. Kemudian untuk yang Matic ke Solo itu sebesar 100 dan dengan biaya 2.000. Untuk yang ke Surabaya ini hanya motor Matic dengan jumlah barang 500 dengan biaya 7.500, dan yang ke Jogja ini hanya motor Scoopy dengan jumlah 300 dengan biaya 6.900. Tadi kan yang ditanyakan alokasi pengiriman yang memberikan biaya pengirim dana ini sudah dijelaskan di sini, sudah ada data-datanya, di mana tadi salah satunya ini untuk ke Solo ini dikirim sebesar 100 dengan biaya terendah yang 2.500. Ini semua sudah sangat jelas ya untuk membantu perusahaan untuk menentukan alokasi dengan biaya yang rendah. Ini sekuensnya udah. Oke, ini untuk yang soal 10, berarti ini udah selesai. Ini kita save dulu UTS 10. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila tadi ada beberapa kesalahan, apalagi tadi ada ini ya, ada kurva yang agak loading, dan mungkin juga ada salah kata mungkin. Mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.